Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Spirit Imlek untuk kebangkitan ekonomi. Perayaan Imlek 2022 yang jatuh pada 1 Februari besok diharapkan menjadi momentum untuk mempererat rasa kebangsaan, membangkitkan ekonomi, dan menjaga keberagaman. Nyaris 2 tahun pandemi melanda, setumpuk persoalan pun mengemuka. Bukan hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Celakanya, seluruh negara tak siap menghadapi pandemi virus corona. Wabah yang tiba-tiba datang tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga menghantam perekonomian dari segala lini. Pandemi yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dijumpai setiap tahunnya. Terakhir kali dunia dikagetkan oleh pandemi seperti ini pada 1918, atau tepatnya 100 tahun lalu saat flu Spanyol melanda. Pemerintah tidak pernah membayangkan bahwa akan diterjang wabah yang mengerikan seperti sekarang ini. Apalagi virus yang terjadi pada hari ini belum ada obatnya. Imbasnya, ekonomi negara ambyar. Badan Pusat Statistik mengungkapkan ekonomi Indonesia minus 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020. Lalu produk domestik bruto Republik Indonesia pada kuartal 3 2020 minus 3,49%. Tahun awal pandemi, Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Setelah pada kuartal 2 2020, ekonomi RI juga terkontraksi alias tumbuh negatif. Dengan segala daya dan upaya, PDB Indonesia mampu tumbuh sebesar 7,07% year on year pada kuartal 2 2021 setelah 4 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi sejak kuartal 2 2020. Hal ini pula yang menguatkan keyakinan para ekonom bahwa perekonomian Indonesia sepanjang 2021 bisa tumbuh positif dalam rentang 3,5% hingga 3,9%. Tantangan dan hambatan belum juga mereda. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Setelah varian Delta, kini muncul varian Omikron. Namun, bangsa ini harus tetap optimistis menatap masa depan karena modal untuk bangkit telah di depan mata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan membaik pada 2022. Munculnya varian Omikron menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi. Presiden Jokowi sudah menegaskan akan menghadapi satu persatu tantangan tahun 2022. Tantangan diantaranya gelombang 3 yang disebabkan Omikron, kenaikan inflasi, dan kelangkaan energi. Sikap percaya diri ini tentu harus diapresiasi dan didukung penuh. Bukan pemimpin yang baik jika tak mampu menghadirkan harapan. Namun tentunya bukan harapan palsu. Faktanya, neraca perdagangan Indonesia pada 2021 mampu mencetak surplus 34,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor Indonesia selama tahun lalu pun mencatat rekor tertinggi, yakni naik 49,7% dengan nilai lebih dari 231 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, keyakinan konsumen juga terus meningkat dari bulan Maret 2021 sebesar 113,8 menjadi 118,5 di bulan November. Tidak hanya itu, spending index juga sudah naik ke 120,5. Konsumsi listrik untuk industri tumbuh juga 14,5, sementara untuk bisnis 5,7. Kemudian Purchasing Manager Index Manufacture juga naik menjadi 53,9.
Atas pencapaian itu, Presiden berkeyakinan angka-angka itu akan terus meningkat pada 2022. Bahkan, pemerintah optimistis perekonomian 2022 tetap tumbuh di angka 5,2%. Namun, untuk mencapai itu tentu harus dengan kerja keras dan kesungguhan bersama-sama. Imlek 2022 bagi etnis Tionghoa merupakan tahun macan air. Hal ini berarti tahun ketika seseorang harus mengambil tindakan berani. Macan dikenal karena kekuatan, keberanian, dan kemampuannya untuk melakukan segalanya dalam skala besar. Ini tentu berbeda dengan tahun lembu logam pada 2021 yang terkait dengan kerja keras dan pragmatisme. Tahun macan diyakini bermakna masa perubahan. Terlebih lagi macan air. Air berarti kepekaan, kreativitas, dan keterbukaan terhadap perubahan. Air merupakan kekuatan alam yang kuat, bahkan bisa menaklukkan api. Air juga bisa melewati rintangan apapun yang menghalangi. Macan juga cepat mengambil tindakan. Tahun ini diyakini membawa kabar baik tak terduga dan mengubah mimpi gila menjadi kenyataan. Perayaan Imlek hendaknya semakin menguatkan optimisme bangsa menatap masa depan dengan kerja keras bersama-sama. Dengan begitu, semua harapan dapat berbuah manis kenyataan. Oke, Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Besok kan Imlek ya. Jadi sorotan kali ini kita ambil tema bahwa spirit Imlek untuk kebangkitan ekonomi. Oke, kita akan menyambut Hari Raya Imlek yang memang cenderung dengan warna yang merah yang artinya memang berani, makmur begitu. Kita bicara juga tentang ekonomi, spirit untuk membangun ekonomi. Nah, kita kan sudah 2 tahun ya Mas ya mengalami pandemi yang memang turut berimbas pada segala hal termasuk ekonomi. Menurut Mas Wid sendiri seperti apa kondisi perekonomian sekarang di Indonesia khususnya di Lampung, Mas? Ya kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun 2020 itu perekonomian kita terpuruk ya. Terutama pada awal-awal pandemi kita semua kaget seperti apa harus melanjutkan roda perekonomian sementara di tengah pandemi yang begitu menakutkan. Tetapi pada kuartal kedua 2021 ekonomi kita tumbuh 7% bandingkan dengan kuartal kedua 2020 kita itu mengalami pertumbuhan minus atau dalam kata lain terkontraksi 3,49%. Artinya dalam kurun setahun dari 2020 ke 2021 itu sudah ada perbaikan ekonomi, ada semua variabel-variabel ekonomi itu menunjukkan perbaikan. Oke, berarti ini ada spirit ekonomi tersendiri yang dibangun di masa pandemi seperti saat ini ya Mas ya. Memang ternyata kita juga punya beberapa dukungan, salah satunya adalah keberagaman pastinya dan juga kondisi geografi kita yang dimiliki oleh Lampung sendiri. Bagaimana menurut Mas Wid menyikapi keberagaman ini menjadi salah satu potensi positif untuk menggerakkan roda perekonomian, Mas? Ya, keberagaman itu modal sosial yang penting ya untuk pembangunan ya. Jadi modal pembangunan itu bukan hanya modal ekonomi, investasi dan seterusnya. Keberagaman itu juga modal sosial yang luar biasa besar. Di Lampung ini kita bersyukur semua bisa dikatakan kita ini melting pot gitu. Semua ada di sini, termasuk dari daerah-daerah lain, dari Indonesia bagian timur, dari Papua, semua ada di Lampung dan termasuk juga etnis Tionghoa. Dan kita berharap Imlek ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan, keberagaman, dan untuk membangkitkan kembali perekonomian kita yang sempat terpuruk.
Oke, Lampung ini Indonesia mini begitu ya Mas Wid ya? Bisa dikatakan Oke. Indonesia mini. Nanti kita akan ngobrol lagi Mas, masih tentang pembahasan kita kali ini. Tapi untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.